Namaku Hani. Sampai sekarang, setiap kali mengingat malam itu, bulu kudukku masih bisa berdiri sendiri tanpa diminta. Rasanya seperti ada sisa rasa dingin yang tertinggal di tulang. Malam itu sebenarnya tidak ada yang aneh dalam rencana kami. Liburan singkat, melepas penat, itu saja. Aku datang ke pantai selatan bersama dua temanku, tertawa sepanjang perjalanan, bercanda soal ombak besar dan mitos-mitos yang sering orang bicarakan. Jujur saja, waktu itu aku tidak terlalu percaya. Bagiku, laut ya laut, tempat orang mencari tenang. Namun semua perasaan santai itu mulai berubah begitu kakiku menginjak pasir pantai. Entah kenapa, langkahku melambat sendiri. Pasirnya terasa lebih dingin dari yang seharusnya, seperti menyimpan air es di dalamnya. Angin malam berhembus pelan, tapi menusuk, merayap masuk ke balik jaket dan membuat kulitku merinding. Padahal langit cerah, tidak ada tanda hujan, bahkan bulan terlihat cukup terang. Tapi hawa di sekitarku sama sekali tidak terasa ramah. Bau laut malam itu juga aneh. Biasanya bau asin yang segar, tapi kali ini amisnya kuat, menusuk hidung, seperti bau besi berkarat, bercampur darah. Aku sempat berhenti, menarik napas dalam-dalam, berharap hanya perasaanku saja. Tapi semakin aku menghirup udara, semakin tidak nyaman rasanya. Seolah-olah pantai itu sedang bernapas bersamaku, dan napasnya berat. Suara ombak terdengar berbeda, bukan sekadar deburan biasa, tapi lebih dalam, lebih berat, seperti gumaman panjang yang tidak bisa kupahami. Setiap ombak datang, ada jeda sunyi sesaat sebelum suara berikutnya, dan jeda itu terasa menekan dada. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Pantai terlihat luas dan kosong. Hanya ada kami bertiga dan beberapa cahaya lampu jauh di kejauhan. Namun anehnya, aku merasa seperti sedang diawasi. Aku tidak bisa menjelaskan dengan logika. Tidak ada yang menyentuhku, tidak ada yang memanggil namaku. Tapi perasaan tidak enak itu begitu nyata, seperti insting yang berteriak pelan agar aku berhati-hati. Aku ingin mengajak teman-temanku segera pergi, tapi lidahku terasa berat. Dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, seolah pantai ini tidak sekadar tempat liburan, melainkan sebuah wilayah yang sedang menunggu siapapun yang lengah. Waktu berjalan pelan tanpa terasa, dan tanpa kusadari, malam semakin larut. Cahaya di sekitar pantai satu persatu menghilang, hanya menyisakan lampu-lampu redup dari kejauhan yang tampak seperti titik-titik kecil di tengah gelap. Pantai yang tadinya masih terdengar suara orang tertawa, kini berubah sunyi. Angin berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang membuatku merapatkan jaket. Teman-temanku saling pandang, lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Udah malam, Han. Kita balik aja ke penginapan." Aku mengangguk setuju, tapi entah kenapa ada keinginan aneh di dadaku untuk bertahan sebentar lagi. "Kalian duluan aja, aku mau ambil video ombak bentar." "Cuma sebentar kok," jawabku. Mereka sempat ragu, tapi akhirnya berjalan menjauh sambil sesekali menoleh ke arahku. Suara langkah mereka makin lama makin hilang, ditelan oleh suara laut. Aku berdiri sendirian di tepi pantai, menyalakan kamera ponsel. Saat itu, aku baru benar-benar mendengarkan suara ombak. Bukan sekadar deburan biasa, tapi berat, dalam, seperti suara napas panjang yang ditahan lalu dilepaskan perlahan. Ada irama aneh di dalamnya, seperti bisikan yang berulang-ulang. Meski aku tidak bisa menangkap kata apapun, setiap kali ombak menghantam pasir, dadaku ikut terasa sesak. Aku melangkah sedikit lebih dekat ke bibir pantai demi mendapatkan gambar yang bagus. Saat itulah kakiku terasa aneh. Awalnya hanya seperti terpijak pasir basah biasa, tapi semakin lama rasanya semakin berat. Aku mencoba menggeser kakiku dan baru sadar pasir di bawah telapak kakiku bergerak, seperti menarikku perlahan ke bawah. Jantungku berdegup cepat. Mungkin cuma pasir lembek, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan tidak nyaman itu justru semakin kuat. Suara ombak terdengar makin dekat, makin keras, seolah memanggil. Aku menoleh ke arah teman-temanku yang sudah jauh,
lalu kembali menatap laut. Dalam hati, muncul rasa ragu yang terlambat kusadari. Ada firasat kuat bahwa aku seharusnya tidak sendirian di tempat itu. Apalagi terlalu lama berdiri di tepi pantai selatan yang sejak tadi terasa hidup dan mengawasi. Aku mencoba melangkah mundur, benar-benar berusaha menarik kakiku dari pasir basah itu. Tapi anehnya, tubuhku seperti tidak mendengarkan perintahku sendiri. Kakiku terasa berat, seolah ada tanggen-tanggen tak terlihat yang menahan pergelanganku dari bawah. Saat itulah air laut tiba-tiba naik dan membasahi kakiku hingga mata kaki. Aku terkejut setengah mati. Padahal, beberapa detik sebelumnya, air masih cukup jauh di depan sana. Jantungku langsung berdegup kencang, napasku memburu, dan kepalaku mendadak kosong. Hah? Kok airnya naik? Gumamku panik sambil kembali menarik langkah. Tapi usahaku sia-sia. Ombak berikutnya datang lebih besar, menghantam kakiku sampai aku hampir terjatuh. Tubuhku terseret sedikit ke depan. Pasir di bawah kakiku terasa seperti lumpur hidup. Semakin kugerakkan kaki, semakin dalam aku terbenam. Guys, hai, teriakku sekuat tenaga ke arah teman-temanku yang berdiri agak jauh. Tolong, aku nggak bisa jalan. Aku melihat mereka menoleh panik. Hani, kenapa? Teriak salah satu temanku. Suaranya terdengar jauh, seperti datang dari ujung lorong panjang. Aku ketarik, airnya naik sendiri, balasku sambil berusaha menahan tubuh agar tidak jatuh. Ombak datang lagi, kali ini lebih kuat. Air laut menghantam betisku, dingin dan berat, membuat kakiku nyaris kehilangan keseimbangan. Pegangan apa aja, Han? Jangan panik, sahut temanku yang lain. Mereka mulai berlari ke arahku, tapi setiap kali mereka mendekat, ombak seperti sengaja datang lebih besar, memaksa mereka berhenti. Tolong, tolong, aku. Suaraku mulai pecah, tenggorokanku terasa perih karena berteriak terus-menerus. Aku benar-benar ketakutan. Air sudah sampai lutut, dan setiap tarikan ombak membuat tubuhku terseret beberapa sentimeter ke arah laut. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin membawaku pergi. Hani, bertahan, jangan ngelawan ombaknya, teriak. Mereka panik. Aku mengangguk lemah, meski sebenarnya aku tidak tahu harus bagaimana. Suara laut semakin keras, menelan teriakan kami satu persatu. Dalam kepanikan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa dekat dengan kematian. Saat tubuhku hampir terjatuh ke depan, pandanganku yang sempat kabur karena panik tiba-tiba menangkap sesuatu di kejauhan. Di antara kabut tipis yang menggantung rendah di atas permukaan laut, ada sosok yang berdiri diam. Awalnya, aku mengira itu hanya bayangan atau permainan cahaya bulan. Aku mengedipkan mata berkali-kali, mencoba memastikan apa yang kulihat nyata atau tidak. Tapi sosok itu tidak menghilang, justru semakin jelas. Itu sosok seorang perempuan. Rambutnya panjang tergerai, hitam legam, bergerak perlahan, seolah ditiup angin yang tidak kurasakan. Pakaiannya berwarna hijau, bukan hijau terang, tapi hijau tua yang dalam, seperti warna laut ketika malam semakin pekat. Kain itu terlihat basah di bagian bawah, namun anehnya tidak berkibar seperti pakaianku yang diterpa angin. Di atas kepalanya ada mahkota yang berkilau samar, memantulkan cahaya kehijauan yang redup, namun jelas terlihat di tengah gelap. Tatapannya tertuju langsung ke arahku. Mata itu tajam, seolah bisa menembus pikiranku, membuat seluruh tubuhku kaku. Tapi di balik ketajaman itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada amarah, tidak ada ancaman, justru terasa seperti tatapan seseorang yang sudah lama mengamati, memahami, dan mengetahui apa yang sedang terjadi padaku. Jantungku masih berdegup kencang, tapi anehnya, rasa panik yang tadi menguasai dadaku perlahan mereda. Ombak tetap menghantam kakiku, menarik tubuhku sedikit demi sedikit, namun fokusku sepenuhnya tertuju pada sosok itu. Dalam kepalaku muncul banyak pertanyaan, tapi tidak satu pun yang keluar sebagai suara. Aku hanya bisa menatap balik, merasa kecil
dan tak berdaya. Ada perasaan asing yang menyelinap, campuran antara takut, hormat, dan pasrah. Entah kenapa, di saat genting itu, aku merasa tidak sendirian lagi. Kehadirannya memberi rasa aman yang tidak masuk akal, seperti seseorang yang datang tepat di detik terakhir, di tengah suara laut yang mengamuk dan tubuhku yang hampir menyerah. Sosok bermahkota hijau itu berdiri tenang, seolah laut di sekitarnya tunduk dan menunggu perintahnya. Sosok itu tidak berjalan mendekat seperti manusia pada umumnya. Ia bergerak perlahan, seolah meluncur di atas pasir basah tanpa meninggalkan jejak. Setiap jarak di antara kami terpangkas. Angin yang tadi menusuk tiba-tiba melemah, dan suara ombak yang mengamuk perlahan merendah, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku masih berdiri terpaku. Air laut menghantam betisku. Tubuhku gemetar hebat. Hei, siapa kamu? Suaraku keluar lirih, nyaris tenggelam oleh desau angin. Aku sendiri tidak yakin apakah pertanyaanku terdengar olehnya atau hanya berputar di kepalaku. Sosok bermahkota hijau itu berhenti beberapa langkah di depanku. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, cantik, dengan cara yang tidak biasa, tenang, tapi membuatku merasa sangat kecil. Matanya menatap lurus ke arahku. Kamu terlalu dekat, ucapnya pelan. Bibirnya hampir tidak bergerak, tapi suaranya terdengar jelas di telingaku. Aku cuma mau pergi. Jawabku terbata, menahan tangis. Tolong, aku nggak bisa jalan. Ia menoleh sekilas ke arah laut, lalu kembali menatapku. Ombak besar yang tadi siap menghantam tiba-tiba berhenti tepat di batas kakiku, seperti membeku sesaat. Laut sedang mengambil, katanya singkat. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku nggak bermaksud apa-apa, kataku cepat. Aku nggak tahu kalau diam. Potongnya lembut tapi tegas. Aneh. Satu kata itu cukup membuatku terdiam. Dengarkan. Ia mengangkat tangannya sedikit. Cahaya kehijauan samar memancar dari pergelangannya, menerangi pasir di sekitar kakiku. Aku merasakan tekanan di pergelangan kakiku berkurang, seolah pasir yang menahanku perlahan melepaskan cengkeramannya. Napasku terengah, campuran lega dan takut. Kamu masih boleh kembali, katanya lagi. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Jangan melawat, ikuti arahku. Kalau aku ikut, kamu gak akan menyakitiku kan? Tanyaku lirih, hampir berbisik. Ia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Aku sudah menahan laut untukmu. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Namun entah kenapa, di tengah ketakutan itu, ada keyakinan aneh yang tumbuh. Aku mengangguk pelan, menelan ludah, dan untuk pertama kalinya sejak terjebak, aku merasa masih punya harapan untuk selamat. Sosok bermahkota hijau itu perlahan mendekat, hingga jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang berbeda, bukan dingin yang menyakitkan, tapi seperti udara setelah hujan yang menenangkan. Ombak yang tadi ganas kini hanya berdesir pelan di belakangku, seolah menunggu perintah selanjutnya. Aku masih gemetar. Kedua kakiku nyaris tidak sanggup menopang tubuhku sendiri. Ia mengulurkan tangannya ke arahku. Tangannya terlihat pucat, jari-jarinya panjang dan anggun. Pegang, ucapnya singkat. Suaranya terdengar lembut, tapi tidak memberi ruang untuk dibantah. Aku ragu beberapa detik. Kalau aku pegang, aku bakal aman? Tanyaku dengan suara serak. Ia menatapku dalam-dalam. Selama kamu tidak melawan laut, kamu akan aman, jawabnya. Tatapannya membuatku merasa sedang diadili sekaligus dilindungi. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku meraih tangannya. Saat kulit kami bersentuhan, sensasi dingin langsung menjalar dari telapak tanganku ke seluruh tubuh. Aku refleks menarik napas tajam. Dingin. Gumameku. Tenang, katanya pelan. Itu hanya sisa ketakutanmu. Perlahan, ia menarik tanganku. Aku merasakan kakiku terangkat sedikit dari pasir. Tekanan yang tadi menahan kakiku benar-benar hilang. Pasir basah yang sebelumnya seperti hidup kini terasa normal. Aku melangkah satu langkah ke belakang, lalu langkah berikutnya. Setiap langkah terasa lebih ringan. Jangan menoleh ke laut,
Ucapnya tiba-tiba. Kenapa? Tanyaku spontan. Karena laut tidak suka ditinggalkan. Jawabnya singkat. Aku menelan ludah, memilih menuruti ucapannya. Aku terus berjalan mundur, mengikuti arah tarikan tangannya. Di belakangku, suara ombak terdengar berat dan dalam, seperti erangan marah yang ditahan. Tubuhku merinding, tapi genggaman tangannya membuatku tetap bergerak. Saat jarak kami dari air laut cukup jauh, ia berhenti. Ia melepaskan tanganku perlahan. Ingat ini, Hani, katanya. Aku terkejut mendengar namaku disebut. Tidak semua yang dipanggil laut boleh kembali. Kenapa aku? Tanyaku lirih. Dadaku sesak. Ia tidak langsung menjawab. Karena malam ini kamu hanya tamu yang tersesat, ujarnya. Akhirnya, setelah itu, ia mundur selangkah. Tubuhnya mulai memudar, tertelan kabut, meninggalkanku berdiri sendirian dengan jantung yang masih berdebar dan kepala penuh pertanyaan yang belum terjawab. Aku masih berdiri terpaku di tempatku saat sosok itu perlahan memudar, seolah larut bersama kabut dan angin malam. Dadaku naik turun, napasku belum juga stabil, tanganku masih terasa dingin, seperti sisa sentuhan yang belum sepenuhnya hilang. Aku menatap ke arah laut tanpa sadar, dan jantungku langsung berdegup lebih kencang saat suara ombak kembali terdengar lebih keras. Seakan kesal karena aku berhasil lolos. "Hani!" teriak suara temanku dari arah daratan. Suara itu terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuatku tersentak. "Hani, kamu di mana?" "Aku di sini," balasku dengan suara parau. Tenggorokanku terasa kering, hampir tidak ada tenaga tersisa. Aku melambaikan tangan, meski tidak yakin mereka bisa melihatku dalam gelap. Beberapa detik kemudian, dua temanku berlari mendekat dengan wajah panik. "Astaga, Hani, kamu? Kenapa? Dari tadi kamu nggak jawab-jawab?" Salah satu dari mereka memegang bahuku, matanya meneliti wajah dan tubuhku. Aku hampir ketarik ombak, jawabku pelan. Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi rasanya terlalu sederhana untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Kita udah teriak-teriak manggil kamu," sahut temanku yang lain. "Tapi kamu cuma berdiri bengong ke arah laut. Kamu nggak dengar apa-apa." Aku terdiam. Aku ingin menceritakan semuanya, tentang sosok bermahkota hijau, tentang suara di kepalaku, tentang laut yang tiba-tiba patuh. Tapi saat membuka mulut, kata-kataku seakan menghilang. "Aku dengar," jawabku akhirnya, ragu, tapi suaranya ketutup ombak. Salah satu temanku menoleh ke laut dengan wajah tegang. "Tempat ini nggak beres. Kita harus pergi sekarang." Aku mengangguk cepat. Saat kami berjalan menjauh, aku menoleh sekali lagi ke arah laut. Di kejauhan, kabut tipis kembali bergerak, dan untuk sesaat, aku merasa ada sepasang mata yang menatapku dari balik gelap. "Terima kasih," bisikku tanpa sadar. "Apa?" tanya temanku heran. Enggak apa-apa," jawabku cepat. Kami melangkah pergi, meninggalkan pantai yang kembali sunyi. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu malam itu bukan akhir. Itu hanya peringatan. Pantai selatan telah mengenalku pada penjaganya, dan kenangan itu akan terus menghantuiku. Setiap kali aku mendengar suara ombak di malam hari, kami berjalan menjauh dari bibir pantai dengan langkah tergesa. Tapi kakiku masih terasa lemas. Setiap langkah seperti menginjak kapas. Ringan, tapi tidak seimbang. Salah satu temanku terus memegang lenganku, seolah takut aku tiba-tiba jatuh lagi. "Kamu beneran gak apa-apa, Han?" Tanyanya khawatir. Tanyanya khawatir. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu senter ponsel. "Aku gak kenapa-kenapa, cuma kaget," jawabku. Meski suaraku sendiri terdengar tidak meyakinkan, kepalaku masih penuh bayangan kabut, mahkota hijau, dan suara laut yang berat. Aku berusaha menyingkirkan semua itu, meyakinkan diri bahwa aku sudah aman. Begitu sampai di area yang lebih terang, kami berhenti sejenak. Temanku yang lain menatap kakiku. "Kakimu basah semua. Kamu tadi masuk laut ya?" Aku menggeleng pelan. "Enggak sengaja, airnya naik sendiri."
Kalimat itu membuat mereka saling pandang. Jelas tidak sepenuhnya percaya. Pantai Selatan emang suka gitu, ucap salah satu temanku. Mencoba bercanda, tapi gagal menyembunyikan rasa tegang. Makanya, orang-orang bilang, jangan lama-lama di sini. Aku terdiam. Dalam hati, aku ingin mengatakan bahwa yang terjadi lebih dari sekadar ombak besar. Aku ingin bilang, ada seseorang yang menolongku. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak seharusnya menceritakan semuanya. Seolah ada batas tak terlihat yang tidak boleh kulewati. Saat kami melanjutkan berjalan ke penginapan, tiba-tiba angin berhembus lebih kencang dari arah laut. Aku merinding. Di antara suara angin itu, aku seperti mendengar bisikan pelan memanggil namaku. Hani. Aku berhenti mendadak. Kamu dengar sesuatu? Tanyaku cepat. Hah? Enggak, jawab temanku sambil menoleh ke sekeliling. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, kataku cepat. Meski jantungku kembali berdebar, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Di kejauhan, gelap dan kabut menyatu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang memperhatikan kepergianku. Saat kami akhirnya sampai di penginapan, aku masuk ke kamar dengan tubuh gemetar. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Aku selamat. Iya, tapi di dalam hatiku ada keyakinan kuat bahwa malam itu belum benar-benar berakhir. Ada sesuatu dari pantai selatan yang ikut pulang bersamaku, meski tak terlihat. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh masih terasa berat. Seolah semalaman, aku tidak benar-benar tidur. Mataku perih, kepalaku pusing, dan dadaku terasa sesak setiap kali menarik napas dalam. Sinar matahari yang masuk dari celah jendela penginapan tidak membawa rasa hangat, justru membuatku semakin sadar bahwa kejadian semalam bukan mimpi. Aku duduk perlahan di ranjang, mencoba mengingat detail demi detail, dan jantungku kembali berdegup kencang. Hani, kamu udah bangun? Suara temanku terdengar dari luar kamar. Ketukan pelan menyusul. Iya, masuk aja, jawabku lemah. Mereka masuk dengan wajah penuh khawatir. Kamu kelihatan pucat banget, kata salah satu dari mereka sambil duduk di sampingku. Semalam kamu ngigau. Tahu, Injau? Aku menatapnya bingung. Iya, sahut temanku yang lain. Kamu ngomongin laut? Sama, mahkota. Kita sampai merinding dengernya. Aku terdiam. Tanganku refleks mengepal. Aku ngomong apa lagi? Tanyaku hati-hati. Kamu bilang, aku cuma tamu. Jangan ambil aku. Jawabnya pelan. Suasana kamar mendadak hening. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku cuma kebawa mimpi, kataku. Meski aku sendiri tidak yakin, rasanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Siangnya, saat kami bersiap pulang, aku sempat duduk di teras penginapan. Seorang bapak tua penjaga tempat itu menghampiriku. Tatapannya tajam, tapi tidak menyeramkan. Semalam kamu ke pantai? Ya nak, tanyanya. Tiba-tiba, aku terkejut. Iya, Pak. Ia mengangguk pelan. Pantai selatan tidak suka didatangi malam-malam, apalagi sendirian. Ia menatap kakiku, lalu kembali menatap wajahku. Kamu beruntung bisa kembali. Beruntung gak? Kenapa, Pak? Tanyaku lirih. Bapak itu terdiam sejenak. Tidak semua yang dipanggil laut akan dilepaskan, katanya pelan. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Ia lalu pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk dan keyakinan kuat bahwa apa yang kualami semalam adalah sesuatu yang nyata, bukan sekadar imajinasi. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi dibandingkan saat kami datang. Di dalam mobil, tidak banyak yang berbicara. Radio dibiarkan menyala pelan, tapi aku hampir tidak mendengarnya. Pandanganku kosong menatap jalanan yang terus berganti, sementara pikiranku masih tertinggal di pantai selatan. Setiap kali teringat suara ombak dan tatapan sosok bermahkota hijau itu, dadaku terasa sesak. Kamu yakin udah mendingan, Han? Temanku yang menyetir melirik ke arahku lewat kaca spion. Aku mengangguk pelan. Iya, cuma capek, jawabku singkat. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Setidaknya tidak
Sekarang, sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal, berharap semua perasaan aneh ini hilang. Tapi saat lampu dimatikan dan ruangan gelap, suara ombak kembali terdengar jelas di telingaku. Padahal rumahku jauh dari laut, aku menutup telinga. Tapi suara itu tidak hilang. "Hani," bisikan pelan terdengar, membuat mataku terbuka lebar. Jantungku berdegup kencang. Ini cuma perasaan, gumamku pada diri sendiri. Aku duduk di ranjang, menarik napas dalam-dalam. Di sela suara malam, aku seperti mendengar suara yang sama, seperti di pantai. Lembut, tapi tegas. "Kamu sudah kembali. Ingat apa yang kamu lihat?" "Aku ingat," jawabku lirih tanpa sadar. "Aku gak akan kembali sendirian." Suara itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba perasaanku menjadi lebih tenang, seolah ada sesuatu yang memastikan bahwa aku telah mendengar peringatannya. Keesokan harinya, saat membuka ponsel, aku menemukan rekaman video ombak yang sempat kuambil. Tapi di detik-detik terakhir video itu, layar bergetar, dan di balik kabut, terlihat kilau kehijauan yang tidak bisa kujelaskan. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Sejak saat itu, aku percaya bahwa pantai selatan bukan sekadar tempat wisata. Ada kekuatan yang menjaga, menolong, sekaligus memperingatkan. Dan aku adalah salah satu orang yang pernah diselamatkan, dengan satu syarat yang tidak pernah diucapkan, tapi akan selalu kuingat sepanjang hidupku.